Hidup beriman kita ternyata tidak hanya cukup dengan doa, dengan mengasihi sesama, itu ya. Tapi untuk mengasihi kita harus berani berkorban dan menderita. Itulah nilai iman kita yang paling mendalam. Berkorban dan menderita karena cinta, bukan menderita karena kebodohan sendiri. Nono maling digebuki, jangan mengatakan saya menderita seperti Yesus. Amit-amit, Yesus sudah tahu nyolong kok ya. Nah, jadi penderitaan dan pengorbanan karena cinta. Terima kasih atas kebersamaan dan doa-doa kita pagi ini. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Pada hari Minggu biasa yang ke-24 ini kita sekalian diingatkan bahwa hidup beriman kita sekali lagi tidak dibatasi dalam hidup liturgis kita, tetapi juga ketika kita berani berjuang untuk mempertahankan iman yang telah diberikan kepada kita, ketika kita berani berjuang untuk kasih yang mestinya kita bagikan. Marilah kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita semakin layak di hadapannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak melarikan diri dari penderitaan, namun dengan tabah menghadapinya sampai wafat. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau taat kepada Bapa dengan mengangkat salib demi cinta kasih-Mu kepada kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Kristus, anak manusia yang ditolak oleh para pemimpin rakyat dan dibunuh, namun menjadi penyelamat bagi kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Seperti biasa malam minggu kemarin Pak Ijo ngapel Tulkiem. Tulkiem mengatakan pada Pak Ijo, Jo, ora kerasa ya, malam minggu besok itu tanggal 18, tanggal 18, 19, berarti wis kalau tengah tahun ya, awake dewek uripe kaya ngene bae. Pak Ijo tanya kaya ngene kepriwe sih? Ya kiye, gaya-gaya corona. Mbok tahun wingi persis tanggal 19 Maret gerejane mulai pada ditutup nang Kuskupan Purwokerto. Tanggal 20 wis ora ana misa. Ini kan wis kaya tengah tahun. Lalu Pak Ijo mengatakan, iya ya, jebul wis suwe ya kaya tengah tahun ya. Gemian pas pertama gerejane ditutup rasane 3 bulan suwe banget ngenteni kae nganti tanggal 18 Juni gerejane dibuka maning. Dene ngerti-ngerti wis kaya tengah tahun ya. Tulkia mengatakan, Jo, ngerti ora, Jo? Selama kalau tengah tahun kiye janjane malah bagiku malah seneng lho. Dene anak corona malah seneng. Udah masalah corona nih, Jo. Nyong seneng deleng kowe. Lah, maksane selama kiye kowe seneng deleng nyong. Ya seneng maksudnya ngene lho, Jo. Gemien kowe sedurunge corona jan uripmu sekepenake dewek jan. Kepengin apa-apa ya mlaku sekepengine. Wegah apa-apa ya wegah yang mlaku. Nah, kalau tengah tahun yang seneng nggih. Deleng kowe. Biasane ora tau perhatian kaya nyong, ngerti-ngerti tahun nukokna bubur ayam. Pas biungku kae kena Covid, kowe ngopeni aku nukok-nukokna panganan. Wingi kowe ngewangi Mbah Bejo bagi-bagi pelem kaya kancamu kae. Kok kayane kok dadi apik temen ya? Lalu Pak Ijo menjawab, nah kayak gue kepengin koyonane bablas apa? Ya aja. Lah wong genah gaya-gaya koyona apel sing kudune seminggu sepisan we. Kadang-kala diropel sesasi sepisan kok. Lalu Pak Ijo mengatakan lagi, ya wis. Nek aku dadi apik ya syukur kepada Allah. Janjane ket min ya apik mung kowe bae sing ora weruh. Tulkia menjawab, ya janjane apik wong ora dituduhna ya ora weruh kok. Apik kok kaya ngapa kowe nek ora keton ya aku ora bakalan ngerti. Sepirane cintamu mengyong nek kowe ora tau ngetokna ya ora bakalan konangan.
dan seterusnya. Apel berjalan seperti biasa, aman. Bapak Ibu dan para saudara sekalian yang terkasih, saya tertarik dengan apa yang dialami oleh kedua teman ini. Yang pertama, kata-katanya Tulkiem, bahwa di balik situasi corona ini yang nanti minggu depan itu pasti 1,5 tahun gereja-gereja di keuskupan kita dinyatakan lockdown waktu itu. Di dalam situasi yang seperti itu ternyata masih ada rahmat Allah yang luar biasa yang dialami oleh kita. Apa itu? Bahwa dalam situasi yang semacam itu kemudian banyak orang yang masih berani dan bisa ternyata memiliki semangat kasih yang selama ini bisa jadi sudah mulai tidak kelihatan. Sama yang dikatakan Tulkiem tadi, mbok apika kaya ngapa nek ora ditokna ora keton ya ora konangan. Dan ternyata waktu 1,5 tahun yang penuh perjuangan ini adalah waktu di mana kita sekalian menunjukkan, memberikan, mengungkapkan kasih kita kepada sesama. Saudara sekalian yang terkasih, dari coronanya sendiri kita tentu tidak ingin. Tetapi kita melihat dengan situasi semacam ini, pandemi semacam ini, ternyata Allah mau mengembalikan banyak hal baik yang selama ini sudah ada pada diri kita, pada masyarakat kita, tetapi selama ini juga sedikit demi sedikit mulai terhilangkan. Di masa lalu orang begitu peduli dengan tetangganya, dengan temannya, dengan macam-macam itu. Tapi lama-kelamaan situasi itu berkurang, orang semakin tidak peduli kepada orang lain. Dan dalam situasi pandemi semacam ini, kepedulian itu kembali dimunculkan. Di mana-mana dengan begitu banyak latar belakang yang berbeda-beda, orang bergerak untuk saling membantu satu sama lain. Walaupun juga kita mengetahui ada banyak kali terjadi penolakan-penolakan di mana-mana. Apalagi ketika awal-awal Covid itu, orang yang meninggal karena Covid-19 ini untuk dicarikan tempat pemakaman susahnya minta ampun. Ketika di Banyumas waktu itu ada orang yang pertama kali meninggal karena Covid, yang harusnya dalam 4 jam maksimal itu sudah dimakamkan, itu bisa sampai 3 hari lamanya. Sudah dibawa ke sana, ditolak masyarakat sana, dibawa ke sini, ditolak masyarakat sini. Sudah sempat dimakamkan, harus digali lagi. Dipindahkan sampai Pak Bupati ikut menggali lagi kuburan itu. Masyarakat itu sudah tidak peduli waktu itu. Bupatinya ngomong apa, bahkan bupatinya datang meminta untuk keikhlasan, tidak dikasih. Jenazah itu 3 hari lamanya terkatung-katung. Waktu itu kami sudah membuka, kalau mau katanya dia minta dikalori sana walaupun muslim. Enggak apa-apa silahkan. Tetapi ternyata masyarakat yang mau kelewatan mobil jenazah menolak. Hanya kelewatan mobil jenazahnya tok. Itu pada awal, karena ketika orang masih begitu banyak dengan egonya masing-masing. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, penolakan-penolakan semacam itu sudah semakin berkurang. Yang ditolak bukan hanya jenazahnya, sopir ambulannya ikut diancam. Semua yang terlibat di situ mengalami hal yang sama. Saudara sekalian yang terkasih, kalau tadi dalam bacaan pertama kita diingatkan oleh Nabi Yesaya tentang hamba Yahweh yang menderita. Yang menderita bukan karena kebodohannya, tetapi menderita karena dia memperjuangkan cinta kasih. Dan itu dihadirkan oleh Yesus. Yesus yang mengatakan, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, bahkan sampai dibunuh. Itulah yang dinubuatkan di dalam bacaan pertama oleh Nabi Yesaya. Hamba Yahweh yang setia tetapi mengalami penderitaan. Pengalaman semacam ini bukanlah pengalaman yang asing dengan diri kita sebetulnya. Sebelum Covid-19 terjadi, ada banyak terjadi diskriminasi. Dan seringkali kita juga mengeluh. Kita menolak itu. Memang, karena itu tidak adil. Tetapi kita juga melihat, ternyata sebetulnya berjuang untuk menghadirkan kasih kepada sesama itu adalah bagian dari iman itu sendiri. Jadi kalau kita mengatakan iman itu diakui dalam syahadat, iman itu diungkapkan dalam ibadat, iman itu diwujudkan dalam tindakan, ternyata yang dimaksud dengan tindakan mewujudkan iman bukan sekedar bahwa saya berbagi kasih, tetapi juga ketika kita harus berhadapan dengan pengalaman ditolak, pengalaman tidak disukai,
dan kita bertahan dalam iman, kita bertahan dalam niat-niat baik kita, itu pun juga wujud iman. Si Pak Ijo tadi selama 1,5 tahun ini juga mengalami banyak hal. Ketika dia mau membantu tapi ditolak, ketika dia mau datang ke tempat orang yang sedang isoman mau memberikan bantuan tapi dimarah-marahi karena merasa menghina. Pak Ijo dianggap menghina orang itu. Itu penolakan-penolakan yang terjadi. Tetapi wujud imanlah yang sebetulnya membuat Pak Ijo berani bertahan. Walaupun dia dimarahi, dia ditolak, dia tetap menawarkan menjadi orang yang mau mengantarkan bantuan kepada orang yang sedang isoman itu tadi. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, dalam bacaan kedua tadi, Santo Yakobus itu kan sangat terkenal sekali. Iman tidak disertai perbuatan, maka pada hakikatnya mati. Jadi perbuatan yang dimaksud oleh Yakobus di sini sekali lagi bukan hanya ketika kita berbagi, tetapi ketika kita mengalami penolakan dan kita masih bertahan tidak mutung. Maaf, penyakit kita yang parah itu salah satunya adalah mutungan. Punya niat baik ditolak, mutung. Punya usul yang baik ditolak, mutung sisan. Itu artinya apa? Artinya hidup beriman kita belum sungguh-sungguh dalam. Bagi orang yang sudah memiliki iman yang dalam, penolakan tidak akan membuat mutung. Kalau memang niatnya baik, dia akan tetap bertahan walaupun usulannya ditolak. Gak apa-apa usulan saya ditolak, saya tidak akan mutung. Gak apa-apa kebaikan saya ditolak, saya tidak akan mutung. Tidak mutung itu beda dengan dablek loh ya. Tidak mutung itu artinya ide saya ditolak, ya saya tetap terlibat. Kalau mutung itu ide saya ditolak, saya tidak mau terlibat. Yang lain lagi ngeyel, ide saya lah yang harus dilakukan. Bukan. Orang yang beriman dewasa dan mendalam, dia siap usulannya, kebaikannya ditolak, tapi tidak marah, tidak mutung, dia tetap dalam kebaikannya. Saya punya ide yang baik, usul yang baik, kok saya ditolak? Ya jalan saja bersama-sama dengan yang lain. Kalau memang niat kita itu niat yang baik, tidak akan membuat kita mutung. Maka mari kita hati-hati ya kalau kita punya usul, punya niat baik, ditolak kok mutung. Pertanyaan saya adalah ini, janjane aku duwe ide apik, duwe kekarepan apik ki nggo sapa sih? Kalau memang itu untuk orang lain, mestinya kita tidak perlu mutung. Tapi kalau itu hanya untuk mencari panggung, bisa jadi kita akan mutung. Yesus bukan orang yang mutungan. Dia jelas ditolak, dia bahkan sampai dibunuh, tapi dia tetap mencintai orang-orang yang menolaknya, yang membunuhnya itu. Pak Ijo dan Tulkiam tadi dalam pembicaraan kelihatan sekali bagaimana 1,5 tahun situasi pandemi yang akan terjadi minggu depan, 1,5 tahun di lockdown gereja di Kuskupan Purwokerto ini menjadi kesempatan mendewasakan iman kita. Penderitaan itu. Demikian juga Yesus mengubah deritanya menjadi sumber keselamatan bagi manusia yang dicintainya. Kita juga bisa mengubah pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup kita menjadi pengalaman yang penuh berkat. Kalau kita menyadari bahwa penderitaan merupakan bagian dari hidup beriman. Hidup beriman tidak hanya yang enak-enak. Oh Tuhan memberkati, banyak rezeki. Oh Tuhan itu menyayangi saya karena saya beriman. Lalu banyak hal yang enak-enak. Nah, hidup beriman tidak bisa dipisahkan dari perjuangan dan penderitaan. Sampai akhirnya nanti kita bisa berkata dalam Mazmur tanggapan tadi, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suara dan permohonanku. Jadi dalam penderitaan pun akhirnya kita bisa mengatakan, aku bersyukur, aku mengasihi Tuhan. Kenapa? Di sana dikatakan, tali-tali maut telah melilit aku. Yesus sampai dibunuh, kita ditolak. Ketakutan terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Keyakinan bahwa Allah kita adalah Allah penyayang bagi kita membuat kita tetap berani dalam hidup perjuangan yang seringkali juga tidak mudah, seringkali tidak sulit.
perjuangan dalam hidup berkeluarga, memenuhi kebutuhan ekonomi di situasi pandemi, perjuangan yang macam-macam lagi. Tadi menawarkan kebaikan-kebaikan yang seringkali bukan diterima dengan baik, ditanggapi dengan baik, tapi ditolak. Itu menjadi derita bagi kita. Tapi derita itu mesti kita ubah menjadi saat rahmat, di mana Allah mendewasakan hidup berimanku, supaya aku memiliki iman yang semakin kuat, supaya cinta kasihku menjadi semakin tulus kepada sesama. Kalau Pak Ijo dan Tulkiem bisa melihat sisi-sisi positif dalam masa-masa pandemi yang tidak mengenakan ini, saya yakin kita semua juga bisa. Dengan satu pegangan, Allah kita, apapun yang terjadi pada diri kita, tetaplah Allah yang baik, yang penyayang bagi kita. Amin. Menegaskan lagi saja, lomba soal BKSN akan dibagi bisa di dekat pintu sana, pengembaliannya di aula. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mengurangi rasa hormat terhadap paroki kita. Dalam satu pengumuman tadi, paroki Santo Yohanes Maria Vianney Kebumen metuping songo. Iya ya, sampai sing ngoke ya bosen, sing ngomong ya bosen gitu. Jadi begini, kalau disebut paroki Kebumen gitu aja lah, supaya tidak wong Kebumen itu yang di kota hanya ini. Nanti kalau di Gombong misalkan akan disebut di gereja Santo Mikael Gombong gitu ya. Jadi nek disebut di paroki Kebumen artinya sini gitu loh. Kupingku risih ngoke ngono kuwi. Oktober 2021 jelas, karena kalau Oktober tahun depan nggak boleh diumumkan sekarang gitu ya. Nah itu nanti sudah yang minggu lalu tak singget deh. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup beriman kita ternyata tidak hanya cukup dengan doa, dengan mengasihi sesama, itu ya. Tapi untuk mengasihi kita harus berani berkorban dan menderita. Itulah nilai iman kita yang paling mendalam. Berkorban dan menderita karena cinta, bukan menderita karena kebodohan. Karena kebodohan sendiri. Nono maling digebuki, jangan mengatakan saya menderita seperti Yesus. Amit-amit, Yesus sudah tahu nyolong kok ya. Nah, jadi penderitaan dan pengorbanan karena cinta. Terima kasih atas kebersamaan dan doa-doa kita pagi ini. Mari kita tutup perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, dan memberkati kita, keluarga kita, dan semua yang berkehendak baik. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, perayaan syukur Ekaristi kita sudah selesai.